Renungan Pagi Bersama Allah di Waktu Fajar oleh Ellen G. White, 2 Mei 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Vivi Tambunan. Kepada Ibu Vivi, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan kita pagi hari ini berjudul Engkau telah menjual dirimu. Ayat inti terdapat dalam Yesaya 52 ayat 3. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu dijual tanpa pembayaran, maka kamu akan ditebus tanpa pembayaran juga. Dosa bukan saja menutup jalan kepada Allah, tetapi di dalam jiwa manusia membinasakan keinginan dan kebutuhan mencari Dia. Oleh dosa, seluruh bagian tubuh manusia menjadi sakit, pikiran menyeleweng, pemikiran menjadi jahat, kemampuan jiwa menjadi berkurang. Terjadi ketiadaan agama yang sejati dalam hati yang suci. Kuasa bertobat dari Allah tidak dimanfaatkan untuk mengubah tabiat. Jiwa menjadi lemah, dan karena kekurangan akan kekuatan moral supaya menang, jiwa telah kotor dan najis. Alfa dan Omega jilid 3 halaman 192. Kita perlu memahami pokok persoalan lebih jelas dari yang kita sudah ketahui dalam peperangan besar di mana kita sedang terlibat. Kita perlu memahami lebih dalam tentang nilai kebenaran firman Allah dan akan bahayanya membiarkan pikiran dialihkan daripadanya oleh si penipu ulung itu. Nilai yang tak terhingga dari pengorbanan yang diperlukan bagi penebusan kita menyatakan fakta bahwa dosa adalah kejahatan besar. Karena dosa, seluruh organisme manusia berantakan, pikiran kacau, imajinasi tercemar. Dosa telah memerosotkan kesanggupan jiwa. Godaan-godaan dari luar mendapat sambutan dalam hati, dan kaki melangkah ke dalam kejahatan tanpa terasa. Sebagaimana pengorbanan bagi kita disempurnakan, begitu juga pemulihan kita dari kekejian dosa harus sempurna. Tidak ada tindakan kejahatan yang diampuni hukum Allah. Tidak ada ketidaksalehan yang luput dari hukumannya. Etika kitab suci tidak mengenal standar kecuali kesempurnaan tabiat ilahi. Hidup Yesus ialah kegenapan yang sempurna dari setiap prinsip hukum. Seri Membina Keluarga jilid 4, halaman 415 dan 416. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Vivi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menasihatkan dalam Bersama Allah di Waktu Fajar halaman 141 paragraf 2. Kita perlu memahami pokok persoalan lebih jelas dari yang kita sudah ketahui dalam peperangan besar di mana kita sedang terlibat. Kita perlu memahami lebih dalam tentang nilai kebenaran firman Allah dan akan bahayanya membiarkan pikiran dialihkan daripadanya oleh si penipu ulung itu. Inilah yang terjadi kepada Hawa. Firman Allah berkata bahwa semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Tetapi pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Dan tidak hanya itu pengetahuan Hawa. Roh Nubuat berkata dalam Para Nabi dan Bapa, buku pertama halaman 42, paragraf 2, dikatakan,
Leluhur kita yang pertama tidaklah dibiarkan begitu saja tanpa mendapat amaran lebih dulu tentang bahaya yang mengancam mereka. Pesuruh-pesuruh sorga membeberkan kepada mereka sejarah kejatuhan setan dan rencananya untuk membinasakan mereka, menjelaskan dengan lebih sempurna sifat pemerintahan ilahi yang sedang dicoba untuk digulingkan oleh penghulu kejahatan itu. Pesuruh-pesuruh sorga, yaitu para malaikat yang kudus, menjelaskan kepada Adam dan Hawa sejarah pemberontakan setan di sorga dan rencana setan beserta para pengikutnya untuk membinasakan Adam dan Hawa. Jadi, Hawa sudah menerima firman Tuhan bahwa memakan buah pengetahuan baik dan jahat mendatangkan kematian, serta Hawa sudah menerima juga amaran tentang adanya setan dan rencana setan untuk membinasakan Hawa dan suaminya. Kemudian dalam Para Nabi dan Bapa buku pertama halaman 43 paragraf 2, Roh Nubuat melanjutkan, malaikat-malaikat mengamarkan mereka supaya selalu waspada terhadap tipu daya setan, karena usahanya untuk menjerat mereka tidak pernah mengenal lelah. Selagi mereka taat kepada Allah, si jahat itu tidak akan dapat membinasakan mereka. Karena bila perlu, setiap malaikat di sorga akan disuruh untuk menolong mereka. Jikalau mereka tetap menolak bujukannya yang pertama, mereka akan selamat sama seperti pesuruh-pesuruh sorga itu. Tetapi sekali saja mereka menyerah kepada godaan itu, keadaan mereka akan menjadi begitu merosot, sehingga di dalam diri mereka sendiri mereka tidak mempunyai kuasa atau kesanggupan untuk menentang setan. Malaikat juga mengamarkan tentang akibat dari setia kepada Allah dan akibat menyerah kepada godaan setan. Setia kepada Allah hidup kekal, dan Allah lindungi. Tetapi sekali saja, cukup satu kali menyerah kepada godaan, maka kondisi manusia langsung merosot. Inilah maknanya kita menjual diri kita dengan murah, sebab cukup satu kali saja menyerah kepada godaan, dan kita jatuh merosot. Kita tidak mendapat apa-apa, malah kebinasaan. Itu sebabnya dalam terjemahan King James, Yesaya 52 ayat 3 yang adalah ayat inti renungan hari ini berkata, "Kamu telah dijual dengan sia-sia." Dan memang benar sia-sia. Hanya satu kali jatuh dan hasilnya kebinasaan. Berikutnya, Para Nabi dan Bapa buku pertama halaman 44 paragraf 2 berkata, malaikat-malaikat telah mengamarkan Hawa agar jangan memisahkan diri dari suaminya, sementara sedang asyik dengan pekerjaan mereka sehari-hari dalam taman itu. Bersama-sama dengan suaminya, ia berada dalam bahaya pencobaan yang lebih kecil daripada kalau ia berjalan sendirian. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, Hawa sudah menerima firman Tuhan. Hawa sudah menerima berbagai jenis amaran dari para malaikat. Tetapi apa yang terjadi? Para Nabi dan Bapa buku pertama halaman 44 paragraf 2 melanjutkan. Tetapi sedang asyik dalam tugas yang menyenangkan itu, dengan tidak sadar ia telah meninggalkan suaminya. Pada waktu ia menyadari bahwa ia sendirian, ia merasakan adanya bahaya. Tetapi sambil mengusir rasa takutnya itu, ia merasa bahwa ia mempunyai akal budi dan kekuatan yang cukup untuk mengetahui serta menolak yang jahat. Dengan tidak mengindahkan amaran-amaran malaikat-malaikat, segera ia mendapati dirinya sedang melihat-lihat pohon yang dilarang itu dengan perasaan ingin tahu bercampur dengan rasa kekagumannya. Buahnya memang indah sekali, dan ia bertanya-tanya dalam dirinya, mengapa Tuhan telah menahan buah ini dari mereka? Kutipan Roh Nubuat ini penting untuk kita ketahui dan renungkan. Sebab di dalam gereja Advent yang sekarang ada yang mengajarkan bahwa ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia hanya mengetahui yang baik saja, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, sungguh amat baik, dan tidak seharusnya dan tidak perlu mengetahui yang jahat, karena yang jahat tidak ada dalam penciptaan. Apakah ini sepenuhnya benar? Oh, tidak. Kenapa?
Memang benar dalam penciptaan Allah tidak menciptakan yang jahat. Dan memang benar Adam dan Hawa diciptakan dalam keadaan suci dan tidak berdosa. Tetapi, para nabi dan bapa buku pertama halaman 38 paragraf 1 menyatakan, leluhur kita yang pertama itu sekalipun diciptakan dalam keadaan suci dan tidak berdosa, tidaklah ditempatkan dalam suatu keadaan di mana mereka tidak mungkin berbuat salah. Tuhan menjadikan mereka sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan, sanggup untuk menghargakan kebijaksanaan serta kebajikan daripada tabiatnya dan keadilan tuntutannya, dan dengan kebebasan yang penuh, mereka bisa memilih untuk menurut atau tidak. Allah menciptakan manusia dengan kuasa memilih, dan jika ada kuasa memilih, maka harus ada pilihan. Itu sebabnya Allah berfirman, semua pohon boleh kamu makan buahnya, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat jangan kamu makan. Artinya ada pilihan. Menurut kepada firman Allah kamu hidup, tetapi jika tidak menurut kepada firman Allah kamu mati. Kemudian para malaikat juga memberikan amaran serta menceritakan tentang adanya setan dan niatnya untuk membinasakan manusia. Karenanya Adam dan Hawa, meski belum jatuh dalam dosa, tahu ada yang jahat, dan karenanya mereka punya pilihan, mau ikut yang baik atau ikut yang jahat. Ini semua dinyatakan kepada Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Tetapi apa yang terjadi? Roh nubuat menyatakan bahwa pada waktu Hawa mendapati dirinya sendiri dan ada bahaya, gantinya dia kembali kepada suaminya, Hawa merasa bahwa dia punya akal budi dan kekuatan yang cukup untuk mengetahui serta menolak yang jahat. Hawa punya pilihan untuk menurut amaran malaikat agar jangan memisahkan diri dari suami, lalu kembali kepada suaminya, atau tetap jalan sendiri dan lihat-lihat pohon terlarang tersebut. Hawa, meski belum jatuh dalam dosa, dia pilih untuk tidak menurut amaran malaikat dan merasa dirinya kuat. Ini penting dipahami. Hawa belum jatuh dalam dosa, tapi dia pilih yang salah. Sebab memang manusia diciptakan dengan memiliki kuasa memilih. Bahkan yang lebih parah lagi yang terjadi. Para nabi dan bapa buku pertama halaman 46 paragraf 1 berkata, Hawa dengan sungguh-sungguh mempercayai kata-kata setan, tetapi kepercayaannya itu tidaklah menyelamatkan dia dari hukuman dosa. Ia tidak mempercayai sabda Allah, dan inilah yang telah menyebabkan kejatuhannya. Tidak hanya amaran malaikat yang Hawa acuhkan, tetapi firman Allah dia tidak percayai lagi. Ingat, keputusan mengacuhkan amaran malaikat dan tidak percaya firman Allah, Hawa buat sebelum dia petik buah terlarang. Kondisi Hawa masih baik, tetapi keputusan Hawa tersebut yang mana lebih percaya perkataan setan adalah penyebab kejatuhannya. Sebab dengan percaya dusta setan tersebut, Hawa memutuskan untuk petik dan makan buah terlarang itu. Hawa jatuh bukan karena petik dan makan buah, tetapi Hawa jatuh karena dia tidak percaya lagi firman Allah. Hawa memilih untuk menjual dirinya dengan sia-sia kepada setan dengan mempercayai dusta setan bahwa Hawa tidak akan mati jika makan buah terlarang tersebut. Inilah hubungannya dengan pernyataan renungan hari ini yang berkata dalam Bersama Allah di Waktu Fajar, halaman 141 paragraf 3. Godaan-godaan dari luar mendapat sambutan dalam hati, dan kaki melangkah ke dalam kejahatan tanpa terasa. Inilah yang terjadi pada Hawa. Dusta setan disambut oleh hatinya, sebab di dalam hatilah kita membuat keputusan. Lalu tanpa terasa Hawa dan kita semua melangkah ke dalam kejatuhan. Kita jual diri kita dengan murah, dengan sia-sia. Lalu apakah kita bisa kembali? Tidak bisa. Sebab oleh karena dosa kita terpisah dari Allah dan akhirnya mengalami kematian. Tetapi oleh karena begitu besar kasih Allah akan kita semua, sehingga Dia mengaruniakan anaknya bagi kita untuk menjadi korban pendamaian bagi kita, sehingga kita dapat kembali beroleh hidup. Inilah maknanya kita ditebus tanpa pembayaran, sebab tidak ada yang harus kita buat.
Itu semua adalah kasih karunia Allah bagi kita. Harga yang mahal yang Allah bayarkan untuk keselamatan kita, bukan karena jasa kita. Nah, setelah kita ditebus, apakah kita otomatis aman? Oh tidak. Kondisi yang Hawa hadapi, kita hadapi juga. Kepada kita firman Allah sudah diberikan. Amaran dan nasihat sudah dinyatakan. Lalu apa pilihan kita? Adakah kita percaya firman Allah atau dusta setan? Tentang hal ini Roh Nubuat berkata dalam Membina Keluarga Sehat halaman 416 paragraf 4. Berkata, dalam sekejap mata dengan tindakan terburu-buru yang tidak diperhitungkan, kita dapat menempatkan diri dalam kuasa si jahat. Tetapi diperlukan lebih dari sekejap untuk memutuskan belenggunya dan memperoleh kehidupan yang lebih kudus. Maksud mungkin diadakan, pekerjaan dimulai, tetapi pelaksanaannya menuntut kerja keras, waktu, kesabaran, ketabahan, dan pengorbanan. Cukup satu kali saja jatuh ke dalam jerat setan. Cukup dalam sekejap, maka kita dalam kuasa si jahat. Tetapi untuk kembali, tidak cukup sekejap. Perlu kerja keras, waktu, kesabaran, ketabahan, dan pengorbanan. Itu sebabnya, masih dalam halaman yang sama, Roh Nubuat menyatakan, Membina Keluarga Sehat halaman 416 paragraf 4. Pembangunan tabiat adalah pekerjaan selama hidup, bukan 1 hari atau 1 tahun. Pergumulan untuk mengalahkan diri demi kesucian dan sorga adalah pergumulan selama hidup. Tetapi apakah ini hasil usaha kita? Oh tidak. Di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Lalu kerja keras apa yang dimaksudkan? Pengorbanan apa yang harus kita buat? Kerja keras dalam membuat pilihan. Kerja keras dalam memutuskan apakah menurut kepada Allah atau jatuh kepada tipuan setan. Untuk membantu, bayangkan pergumulan yang dialami Yusuf. Berkali-kali dia digoda oleh istri Potifar. Berkali-kali juga Yusuf harus buat keputusan, takut akan Tuhan atau layani keinginan daging. Inilah maksudnya kerja keras dan pengorbanan. Dan bila kita memilih untuk tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kita, maka kita dapat berkata seperti Paulus, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Mati bagi diri setiap hari tidak mudah, tetapi dalam Yesus kita bisa. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat tentang jatuh dalam dosa pada pagi hari ini. Sebab kami menjual diri kami dengan sia-sia. Dan oleh karena kasih-Mu Engkau tebus kami. Dari sisi-Mu ya Tuhan, harganya sangat mahal. Tapi dari sisi kami tidak ada satupun yang harus kami bayar. Itu semua hanya oleh karena kasih karunia-Mu. Karenanya dengan memahami kejatuhan Hawa dalam dosa ini, memberikan kepada kami pengertian lebih baik lagi untuk menghargai kasih-Mu kepada kami, menghargai pengorbanan anak-Mu, sehingga kami pada akhirnya yang harusnya mati, boleh kembali untuk menerima hidup. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami semua. Beserta kami ya Tuhan sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.